Di pinggir hutan lebat di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita tua yang semua orang panggil Nenek Sari. Ia hidup sendiri di sebuah gubuk sederhana, mencari nafkah dengan berkebun dan menjual hasil panen kecil-kecilan ke pasar. Suatu hari, saat Nenek Sari mencari kayu bakar di tepi hutan, ia mendengar suara lemah seperti anak kucing. Setelah mencari sumber suara itu, ia menemukan seekor anak harimau yang tampak lemah dan terluka. Harimau kecil itu ditinggalkan oleh induknya, mungkin karena cedera yang dideritanya. Meskipun tahu bahwa harimau adalah hewan buas, Nenek Sari tidak tega. Ia membungkus anak harimau itu dengan kain dan membawanya pulang. Hari demi hari, ia merawat si harimau kecil, diberi nama si Belang, dengan penuh kasih sayang. Ia membersihkan lukanya, memberinya susu kambing, dan menina-bobokkan si Belang seperti anak sendiri. Bertahun-tahun berlalu, si Belang tumbuh menjadi harimau dewasa yang besar dan gagah. Nenek Sari tahu, waktunya akan tiba ketika si Belang harus kembali ke alam liar. Maka, dengan berlinang air mata, ia melepaskan si Belang kembali ke hutan. Si Belang menatap Nenek Sari lama sekali, seolah mengerti, sebelum menghilang di antara pepohonan. Beberapa tahun kemudian, desa tempat Nenek Sari tinggal mengalami masa sulit. Kelompok bandit mulai sering datang dan menjarah rumah-rumah warga. Suatu malam saat para perampok masuk ke gubuk Nenek Sari, tiba-tiba terdengar raungan menggelegar dari hutan. Seekor harimau besar melompat keluar dari kegelapan, menyerang para bandit dan mengusir mereka dengan mudah. Warga desa yang ketakutan keluar dari rumah, dan mereka melihat harimau itu berdiri di depan gubuk Nenek Sari, melindunginya. Nenek Sari keluar perlahan, menatap mata harimau itu. Tak salah lagi, itu adalah si Belang. Meskipun telah hidup di hutan sebagai Raja Rimba, si Belang tidak pernah melupakan kasih sayang seorang nenek tua yang merawatnya di masa lemah dulu. Setelah memastikan Nenek Sari selamat, si Belang kembali masuk ke hutan. Tapi sejak malam itu, tak ada lagi bandit berani mengganggu desa itu. Mereka tahu, di hutan sana ada penjaga yang tak terlihat, yang setia melindungi wanita tua berhati mulia. Sejak malam penyelamatan itu, Nenek Sari menjadi sosok yang lebih dihormati di desa. Tidak hanya karena keberaniannya menghadapi hidup sendirian, tapi karena sahabatnya dari hutan yang luar biasa. Anak-anak desa sering datang ke rumahnya untuk mendengar kisah si Belang, tentang bagaimana ia tumbuh dari makhluk lemah menjadi harimau penjaga. Meski begitu, Nenek Sari tetap hidup sederhana. Setiap pagi, ia menaruh semangkuk air dan sedikit makanan di tepi hutan. Tak pernah ia melihat si Belang secara langsung lagi. Tapi tiap pagi, jejak kaki besar selalu muncul di dekat persembahan itu, seolah sang harimau datang untuk memberi hormat dalam diam. Pada suatu musim kemarau yang berat, desa dilanda kekeringan. Sumur-sumur mengering dan tanah menjadi keras. Warga mulai panik karena tanaman mati dan air menjadi langka. Tapi anehnya, satu aliran air kecil mulai mengalir dari dalam hutan. Aliran yang tak pernah ada sebelumnya. Beberapa warga yang mengikuti aliran itu terkejut ketika menemukan mata air baru di dalam hutan, yang tampaknya telah dibuka oleh hewan-hewan liar. Mereka melihat bekas cakaran besar di batu yang menutupi mata air itu. Seorang tetua desa berkata lirih, "Itu pasti ulah si Belang, ia masih melindungi kita." Air itu menyelamatkan desa dari kekeringan. Tahun demi tahun berlalu. Nenek Sari semakin tua, rambutnya sepenuhnya memutih, langkahnya melambat. Suatu malam, di bawah bulan purnama yang terang, ia duduk di beranda sambil memandang hutan. Ia berbicara pelan, "Belang, kalau kau masih di sana, nenek ingin bilang terima kasih." Angin malam berhembus pelan. Dari balik pepohonan, dua mata kuning menyala memandang ke arah rumah kecil itu. Si Belang ada di sana, diam, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak pergi. Ia duduk di ujung halaman, menjaga Nenek Sari tersenyum. Lalu, perlahan menutup matanya untuk terakhir kali dalam damai. Pagi harinya, warga desa menemukan tubuh Nenek Sari di kursi tuanya, tersenyum.
Dan di tanah yang basah embun, mereka melihat jejak kaki harimau mengitari rumah itu, seperti pelukan terakhir. Setelah pemakaman, penduduk membangun sebuah patung kecil di tepi hutan, bergambar seorang nenek dan seekor harimau duduk berdampingan. Mereka menamai tempat itu Simpang Persahabatan. Dan hingga kini, para pendaki yang melewati hutan itu kadang bersumpah melihat bayangan harimau besar di kejauhan. Tapi tak satu pun merasa takut, karena mereka tahu itu hanyalah si belang menjaga tagai hutan dan menjaga kenangan akan cinta tanpa syarat. Puluhan tahun telah berlalu sejak kepergian Nenek Sari. Desa kecil itu telah tumbuh menjadi perkampungan yang lebih besar, dengan jalan tanah yang kini menjadi jalan batu, dan rumah-rumah kayu yang perlahan berubah menjadi bangunan sederhana dari batu bata. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah cerita tentang Nenek Sari dan si belang. Anak-anak sekolah kini diajarkan kisah itu dalam pelajaran sejarah lokal. Tiap tahun saat festival panen tiba, warga desa akan berkumpul di Simpang Persahabatan, mempersembahkan bunga dan makanan kecil untuk mengenang kasih sayang dan kesetiaan yang pernah hidup di hutan itu. Namun legenda itu belum berakhir. Suatu malam saat hujan lebat mengguyur desa, seorang anak kecil bernama Raka, cucu dari tetua desa, tersesat di hutan saat mencoba mencari kambing peliharaannya yang kabur. Petir menyambar, angin merobek daun-daun, dan gelap menyelimuti hutan. Raka ketakutan, tubuhnya gemetar, dan ia bersembunyi di balik akar pohon besar sambil menangis. Tiba-tiba dari balik kabut hujan terdengar langkah pelan namun mantap. Raka mengangkat kepala dan di hadapannya berdiri seekor harimau besar berwarna keemasan, matanya bersinar lembut, bukan buas. Alih-alih menyerang, harimau itu duduk di depan Raka, kemudian perlahan membungkuk seolah menyuruh sang anak naik ke punggungnya. Dengan ragu tapi entah kenapa merasa aman, Raka menaiki punggungnya. Harimau itu berjalan perlahan di tengah badai, mengantarnya sampai ke batas desa. Begitu Raka turun dan menoleh ke belakang, harimau itu sudah menghilang. Warga desa geger. Raka bersumpah bahwa harimau itu memiliki bekas luka di bahu kiri, sama seperti yang dikisahkan tentang si belang. Tapi bagaimana mungkin? Si belang sudah lama tiada. Tetua desa tersenyum penuh arti. Kalau kasih sayang cukup kuat, ia tidak akan mati. Ia hidup dalam bentuk lain. Mungkin harimau itu bukan si belang, tapi jiwanya masih menjaga kita. Pesan dari hutan sejak kejadian itu, hutan kembali dihormati seperti dulu. Warga tak lagi sembarangan menebang pohon, dan anak-anak diajarkan untuk mencintai alam dan makhluk hidup. Mereka percaya bahwa roh Nenek Sari dan si belang kini menjadi penjaga hutan, dan barang siapa yang tulus hatinya akan selalu dilindungi di sana. Dan pada malam-malam bulan purnama, jika kau cukup hening dan beruntung, mungkin kau akan melihat bayangan seekor harimau berjalan di tepi hutan dengan angin yang berbisik lembut, "Terima kasih, Nenek." Bertahun-tahun setelah kejadian dengan Raka, nama Nenek Sari dan si belang tidak pernah pudar dari ingatan masyarakat. Di sekolah, anak-anak menyanyikan lagu kecil yang diciptakan untuk mengenang mereka. Para pelukis lokal membuat mural di tembok-tembok desa, lukisan seekor harimau besar yang duduk di samping seorang nenek tua berkerudung dikelilingi bunga-bunga hutan. Namun satu misteri yang tak pernah terpecahkan adalah keberadaan jejak emas. Setiap 10 tahun sekali, tepat saat bulan purnama pertama setelah panen raya, penduduk akan menemukan jejak kaki harimau berwarna emas terang muncul dari dalam hutan menuju altar kecil di Simpang Persahabatan. Jejak itu tidak pernah berceceran, tidak pernah salah arah, dan selalu menghilang tepat di depan patung nenek dan harimau. Para tetua desa percaya itu adalah jiwa si belang yang datang memberi penghormatan, masih menjaga, masih hadir. Sebuah janji yang tak pernah putus. Dan di dalam hutan, jika kau berani masuk cukup jauh ke tengah rimba,
melewati kabut dan aliran sungai kecil, kau akan menemukan sebuah tempat yang sangat sunyi. Sebuah pohon tua berdiri di tengah tanah lapang yang bersinar keemasan saat matahari terbit. Di bawah pohon itu ada dua batu besar, berlumut namun bersih dari dedaunan. Satu menyerupai harimau tidur, satu menyerupai sosok wanita duduk dengan tangan terbuka. Burung-burung tidak pernah bersuara di sana. Angin pun berbisik pelan, seolah alam sedang berdoa. Dan siapapun yang berdoa di tempat itu dengan hati tulus, meminta perlindungan, meminta kekuatan, atau sekadar meminta ketenangan, pasti akan merasakan hangat yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada pelukan dari sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Kasih yang pernah diberi, tidak pernah mati. Legenda Nenek Sari dan Si Belang bukan hanya kisah tentang manusia dan hewan. Ia adalah cerita tentang kebaikan tanpa syarat, tentang balas budi yang tidak dibatasi oleh bentuk, dan tentang cinta yang bisa hidup bahkan setelah waktu berhenti. Dan mungkin kisah ini bukan hanya legenda. Mungkin di suatu tempat, di hutan yang jauh dari kebisingan dunia, seekor harimau masih menjaga dan seorang nenek masih tersenyum.